Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada praktikum genetika dasar materi terakhir hari ini kita akan mempelajari mengenai ekstraksi DNA dan bagaimana cara untuk memisahkan DNA itu. Seperti yang sudah-sudah, silakan dibaca kembali peraturan khusus praktikum genetika dasar dikarenakan ada beberapa poin karena efek pandemi. Juga silakan kembali di analisa ulang bobot penilaian, mana-mana yang belum atau sudah dioptimalkan. Praktikum hari ini, praktikum ke-8 ekstraksi DNA merupakan dua praktikum terakhir sebelum minggu depan kita mengumpulkan laporan akhir dan penilaian. Nah, untuk ekstraksi DNA, praktikum kali ini tujuannya adalah mempelajari sekuen DNA dari populasi DNA kompleks dan untuk melihat ekspresi gen tersebut. Lalu, yang paling penting adalah memurnikan atau mendapatkan untaian DNA dari satu sel yang kita isolasi. Nah, secara teori, ekstraksi atau isolasi DNA adalah kegiatan yang bertujuan untuk memurnikan atau dapatkan untaian DNA dari satu sel. Dalam kegiatan tersebut, hasil yang didapatkan nantinya sangat dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas, dan integritas DNA yang kita peroleh dari proses isolasi. Ada 3 langkah utama dalam ekstraksi DNA. Yang pertama adalah perusakan dinding sel atau lisis, lalu pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein, serta terakhir pemurnian DNA. Lisis adalah dapat dilakukan secara mekanik, misalnya dengan kita menumbuk atau menggerus, atau dengan penambahan senyawa kimia, buffer kation seperti detergen. Nah, larutan detergen ini fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan cairan dan melarutkan lipid sehingga membran sel nanti akan terdegradasi sendiri dan organel di dalamnya dapat keluar sehingga kita dapat DNA-nya. Kemudian setelah tadi lisis itu kan banyak eh, tidak hanya DNA saja yang ada di dalam itu, tapi bahan pengotor seperti polisakarida, protein, dan lainnya perlu kita bersihkan. Oleh karena itu, tahap kedua adalah pemisahan DNA. Nah, DNA dibersihkan dengan larutan CI. Kalau praktikum ini kita menggunakan garam dan sentrifugasi atau dikocok. Larutan kloroform dapat mengeluarkan kontaminan akibat polisakarida, namun kita tidak gunakan karena kloroform berbahaya, sedangkan larutan CI merupakan pelarut organik untuk menghancurkan dan mengandalkan protein. Tapi yang kita pakai pada praktikum adalah hanya larutan garam saja. Lalu pemurnian DNA tahap terakhir dilakukan biasanya dengan alkohol. Nah, jadi ada 3 cara ya, ada 3 step untuk ekstraksi DNA. Pertama, lisis dengan deterjen, lalu pemisahan DNA dengan garam, dan pemurnian DNA dengan alkohol. Nah, oleh karenanya alat dan bahan yang kita perlukan adalah plastik klem atau gunakan saja plastik gula, gelas beker bisa diganti dengan gelas kaca, dan kertas saring bisa diganti dengan saringan dapur. Bahan buah secukupnya, terserah kalian mau pilih apa, pisang, pepaya, tomat, stroberi, jeruk, semangka, atau lain-lain. Syaratnya adalah buahnya bertekstur lunak dan gampang dihancurkan. Kemudian bahan yang lain adalah setengah sendok teh garam dapur, sebaiknya yang tidak beriodium. Alkohol, etanol atau isopropanol, secukupnya. Kemudian 2 sendok teh sabun cuci piring, dan 100 ml Aquades, bisa diganti dengan air biasa saja atau air keran. Tahapan atau prosedurnya, yang pertama, masukkan masing buah secukupnya ya, buah dingin lebih baik, ke dalam plastik, lalu haluskan buah dengan cara kita pukul-pukul plastik tersebut atau ditekan-tekan saja, hati-hati jangan sampai plastiknya rusak. Lalu sambil tadi buahnya kita hancurkan, buat larutan lisis dari penambahan 2 sendok teh sabun cuci piring dan 1 sendok teh garam yang kita larutkan dalam 100 ml air.
Kemudian masukkan larutan lisis tadi ke dalam plastik yang berisi buah yang sudah halus. Kemudian permukaan plastik ditekan rata agar larutan lisis bercampur dengan buah yang sudah kita haluskan. Nah, jangan sampai larutan dalam kantung plastik berbusa ya. Jadi pelan-pelan, usahakan pelan-pelan sekali. Kemudian setelah mencampur rata, tuang isi plastik tersebut ke gelas kaca yang telah diletakkan saringan di atasnya. Nah, ini penting, hati-hati jangan sampai kotoran ikut masuk ke dalam gelas tadi ya. Lalu, setelah tadi disaring, buang ampasnya, dan pada cairan yang tersaring itu, tambahkan alkohol secukupnya sampai terlihat terjadi permisahan materi dalam gelas tersebut. Jadi jangan banyak sekali kalian letakkan alkoholnya ya, dan sampai penuh wadah. Lalu diamkan barang 15 menit, dan jika berhasil, maka DNA akan menggumpal atau mengendap di atas permukaan gelas. Nah, hasil pengamatan berupa tabel yang isinya gambar, seperti ini. Perlakuannya adalah buah yang dihancurkan, lalu buah ditambah larutan lisis, dan penggumpalan DNA setelah penyaringan dan ditambah alkohol tadi. Nah, ini isi gambarnya ya, gambar seperti ini. Nah, buah yang dihancurkan, gambarnya begini, lalu buah ditambah larutan lisis, dan penggumpalan DNA setelah penyaringan dan penambahan alkohol. Seperti ini. Nah, di sini nampak DNA-nya ya, seperti memisah antara warna yang lebih terang atau putih dengan yang transparan. Nah, kemudian dari penjelasan ini, kemudian dari tiap gambar ini diberi penjelasan ya masing-masing. Sekian materi praktikum hari ini. Kemudian akses e-learning untuk mengetahui tugas akhir seperti apa, ada deskripsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.